303, episode 57 kembalinya Yang Mulia, 4. Tekstur tangan itu seperti bulu di kepalaku. Sesuatu yang keras di lubuk hatiku hancur. Mungkin dia mengenaliku. Dia mendongak dan mata Shin Yosung yang jelas bisa terlihat. Petik 2. Ah Jusi. Setelah beberapa saat, saya terbang di udara dengan naga chimera. Tepatnya, bukan hanya aku, tetapi para migran yang kembali yang memiliki penampilan serupa. 4 di kaki, 2 di sayap, 3 di ekor dan saya, sebanyak 10 orang yang kembali naik naga dan terbang ke Seoul. Saya berbicara untuk mendorong para migran yang kembali yang sedang mabuk perjalanan. Seoul sedikit lebih jauh. Memiliki kekuatan, semuanya. Petik 2. Aku bisa berlari lebih cepat, gerutu Flying Fox. Lebih aman lewat udara. Mungkin ada risiko yang tidak diketahui. Petik 2. Yah, kurasa jika saudara mengatakan ini. Ngomong-ngomong, apakah itu anak saudara? Petik 2. Dia sepertinya bertanya tentang Shin Yosung dan aku mengangguk. Ya, well, itu mirip. Dia adalah inkarnasi saya dan memang benar dia spesial seperti anak saya. Petik 2. Kamu pasti mengalami kesulitan di usia muda. Bagaimana dengan istrimu? Petik 2. Awalnya saya tidak menikah. Entah bagaimana, dia mengerti kesunyianku dan Flying Fox menatapku dengan mata simpatik. Aku menoleh dan para pengungsi yang kembali memiliki ekspresi yang sama. Cek-tek, sayang sekali. Yah, mari kita lakukan yang terbaik sekarang. Setelah skenario ini, kita bisa bertemu keluarga kita. Petik 2. Saudara, punya kekuatan. Petik 2. Sentimen-sentimen ini paling baik ditujukan bagi mereka yang kembali yang memiliki keluarga atau kekasih. Bagaimanapun, segalanya berjalan lebih baik dari yang saya harapkan. Agak. Apa yang membuatmu sangat gugup? Tidak bisakah kamu mendengarkan dengan tenang? Petik 2. Mendengar kata-kata Li Jie, mereka yang kembali semua menutup mulut. Seolah-olah dia masih tidak bisa mempercayainya, Li Jie melirikku dan berkata pada Shin Yosung, itu akan menjadi kesalahanmu jika ada yang salah. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Shin Yosung mengangguk. Beberapa lusin menit yang lalu, Shin Yosung telah menyatakan kepada Li Jie dan Li Gilyong. Aku pikir cumi-cumi itu adalah Dokja Ah Jusi. Li Jie, yang memotong rambutku, memiliki mulut terbuka lebar sementara Li Gilyong, yang ingin memotong kakiku, menegang. Tak perlu dikatakan, reaksi kedua orang itu tampak sama. Petik 2. Ini Dokja Ah Jusi. Hyung tidak mungkin cumi-cumi, idiot. Shin Yosung berteriak, sungguh. Ini benar-benar Dokja Ah Jusi. Petik 2. Kami telah terbang selama puluhan menit tetapi pertengkaran masih berlanjut. Kamu sakit lagi, Gilyong, sudah berapa kali sekarang? 5 hingga 6 kali. Angin sepoi-sepoi bertiup ke wajah kami. Shin Yosung duduk di sampingku dan mendesah seolah dia kesal. Ah Jusi. Raja Iblis keselamatan, membuktikan keberadaannya. Pesan tidak langsung terdistorsi oleh penalti skenario. The Ugly Squid melambaikan pengisapnya sendiri. Shin Yosung mengangguk dan berseru penuh kemenangan. Melihat, Ah Jusi. Petik 2. Terima kasih. Saya bersyukur tetapi saya tidak tahu mengapa itu sangat rumit. Li Jie menghela nafas, apa yang akan kamu lakukan jika dia bukan Dokja Ah Jusi? Membawa semua bencana ini ke Seoul, bagaimana jika ada yang tidak beres? Bahkan jika itu bukan Dokja Ah Jusi. Shin Yosung menggigit bibirnya sebelum berkata. Sangah Uni memberitahuku, mungkin ada bencana yang bukan musuh. Petik 2. Petik 2. Belum pernah ada kasus sejauh ini. Ini mungkin pertama kalinya. Untungnya, Yo sangat telah mengomunikasikan kata-kata saya kepada anggota partai. Dalam skenario ke-45, Gam yang kembali berubah menjadi bencana dan beberapa dari mereka bukan musuh. Tingkat keterampilan juru bahasa Sangah Uni tinggi. Mungkin kita bisa berkomunikasi kali ini. Kita harus mencoba, bahkan jika ada yang salah. Petik 2. Sedikit demi sedikit, harapan muncul. Bagaimanapun, saya hanya perlu pergi ke Seoul. Ada keheningan di antara anggota partai. Untuk sementara, hanya ada suara angin bertiup. Saya berbicara dengan Shin Yosung. Yosung. Bahasa Anda terdistorsi oleh penalti skenario. The Ugly Squid menarik perhatian. Shin Yosung menatapku. Ya, Ah Jusi. Kau tidak perlu meyakinkan orang bahwa aku Kim Dokja. Bahasa Anda terdistorsi oleh penalti skenario. The Ugly Squid sedang melambaikan 10 kakinya. Ah Jusi. Petik 2. Saya tidak menjawab. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjawab dengan benar. Cumi jelek memiliki ekspresi suram. Aku diam-diam menatap Li Jie. Itu adalah kebohongan. Itu tidak mungkin. Pikiran Li Jie memasuki kepalaku. Dari saat saya bertemu anggota partai, saya mengaktifkan sudut pandang pembaca yang maha tahu. Dokja Ah Jusi. Beberapa emosi tidak disampaikan melalui bahasa. Ada kalimat yang terpecah-pecah dan patah kata. Terkadang mereka tidak bisa dibiarkan seperti itu karena saya tidak bisa melihat dengan benar. Kehadiran saya adalah luka yang tak terhapuskan pada mereka. Perasaan tak berdaya disebabkan oleh rekan mereka yang sekarat di depan mereka. Keputusasaan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, hanya menyaksikan seseorang mengorbankan diri.
Sebuah gantungan kunci kecil yang tergantung dari pedang Li Jihye bergetar. Saya tahu identitas Keiring ini. Li Jihye telah lama menjadi iblis pedang bekas luka. Li Jihye tersenyum seolah berusaha menyembunyikan perasaannya. Hei, perhatikan baik-baik. Ini Ahjusi Dokja yang asli, kan? Petik 2. Petik 2 petik 2. Shin Yosung tidak menjawab. Mungkin dia merasakan emosi saya juga. Ini adalah hubungan antara konstelasi dan inkarnasi. Kami mengerti lebih dari yang diucapkan. Li Jihye tertawa nakal. Hei, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu tidak percaya diri? Petik 2. Bukan itu. Aku tahu Shin Yosung akan melakukan ini lagi. Li Gilyong menyela. Nuna, dia melakukan ini sebelumnya. Dia melihat katak dan berkata bahwa Dokja Ahjusi pasti kembali. Aku akan membunuhmu. Apakah kamu tidak ingat? Kami hampir terbunuh karena kamu. Petik 2. Li Jihye mengangguk. Petik 2. Tentu saja, itu terjadi. Ada koleksi di rumahmu. Frog Kim Dokja, bencana tentakel Kim Dokja, monster gajah yang hampir menjadi Kim Dokja. Petik 2. Mati. Ngomong-ngomong, bisakah kau memberiku Frog Kim Dokja? Ini benar-benar. Naga Chimera mengepakkan sayapnya dengan liar dan tiba-tiba berhenti di udara. Li Jihye berteriak, wah, apa ini tiba-tiba? Petik 2. Serangkaian kapal udara menghalangi jalan kami. Bukan hanya satu atau dua. Perahu terbang koin yang hanya bisa dibeli setelah skenario ke-40. Geladak kapal memiliki, gang, tertulis di. Saya rasa saya tahu identitas mereka. Busan Alliance, mengapa Anda datang ke sini? Suara tekanan tinggi terdengar dari sebuah pesawat. Kenangan tentang novel aslinya muncul di benak saya. Li Gilyong menggerutu, mengapa kita tidak bisa datang? Dalam novel aslinya, setelah skenario ke-25, semenanjung Korea dibagi menjadi beberapa aliansi regional seperti Aliansi Busan, Aliansi Daegu, Aliansi Seoul. Sebagian besar aliansi berpusat di sekitar inkarnasi dengan sponsor yang kuat dan jika saya ingat dengan benar, ada satu orang seperti itu di wilayah Gyeonggi. Bencana tidak bisa memasuki area Gyeonggi. Tinggalkan bencana di belakang sekarang. Aliansi Gyeonggi. Itu disebut Aliansi Gyeonggi tetapi sebagian besar anggota bukan dari Gyeonggi. Mereka adalah pemangsa yang hanya bergerak untuk kepentingan kelompok. Mereka adalah salah satu sakit kepala Yo Jong Hyuk dalam beberapa putaran. Itu karena kepala aliansi adalah salah satu dari 10 kejahatan. Aku akan menembak jika kamu tidak pergi dalam 5 detik. 5. Li Jihye yang bermasalah bangkit dari tempat duduknya. Ah, aku tidak bisa menahan diri untuk bertarung jika kamu keluar seperti ini. Dalam perkembangan aslinya, anggota partai saat ini tidak akan bisa berurusan dengan aliansi Gyeonggi dengan kekuatan individu. Namun, putaran ketiga jauh berbeda dari aslinya. Li Jihye ini tidak selamat karena keberuntungan. Aku adalah pemimpin aliansi Busan, Li Jihye. Api biru membumbung dari pedang Li Jihye. Saya menyaksikan gelombang kekuatan sihir yang spektakuler dan benar-benar kagum. Jihye, kamu benar-benar mencoba. Itu adalah pisau ether. Li Jihye mampu menerapkan teknik yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang di Murim. Laksamana, ini bukan laut. Setidaknya di langit, aliansi Gyeonggi kami. Itu masih harus dilihat. Li Jihye tertawa dan melompat maju dengan pedangnya mengarah ke belakang. Tiba-tiba, ada ledakan dari sisi lain kapal udara. Armada dipotong dua bersama dengan gelombang suara. Li Jihye menatap Li Gilyong seolah dia tercengang. Apakah itu Titano? Mengapa kamu campur tangan? Petik 2. Petik 2. Titanoku sudah mati. Naga Chimera belum bergerak sehingga tidak dilakukan oleh Shin Yosung. Kurang dari 1 menit kemudian, semua kapal udara aliansi meledak. Ada api berkobar saat seseorang melompat ke sisi ini. Li Jihye mengangkat pedangnya dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, kewaspadaan mereda. Itu karena orang itu dikenal. Shin Yosung yang penuh perhatian berteriak pada Li Jihye, Jihye Uni. Apakah kamu memberitahu? Hyewon Si sudah. Petik 2. Itu, aku mengirim SMS padanya beberapa waktu yang lalu. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan datang secepat ini. Li Jihye tersenyum meminta maaf. Sangat menyenangkan bahwa kita berkumpul setelah waktu yang lama. Itu bisa berupa Dokja Ahjusi atau pesta cumi-cumi. Hyewon Uni. Petik 2. Aku menatap wajah penyambutan yang mendekat dan hatiku sakit. Jika Anda akan melakukan ini, mengapa Anda mempersiapkan kami selama beberapa hari terakhir? Mengapa memberi saya keterampilan ini? Saya memberitahu Anda bagaimana menangani Sasquatch dalam skenario ke-28. Saya bisa melihatnya saat saya melihat Jung Hyewon. Dia menyimpan semua yang saya katakan. Kemudian dia menjadi lebih kuat dari yang saya harapkan. Kotoran. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Jangan pergi sendiri lagi. Silahkan. Jung Hyewon mengenakan setelan khusus muncul dari asap tebal dan mendarat di punggung naga Chimera. Pedang penghakiman memancarkan cahaya saat itu berteriak dengan liar. Jung Hyewon melirik cumi-cumi sebelum bertanya, siapa itu Kim Dokja? Mereka yang kembali ketakutan menahan napas serentak. Shin Yosung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan cepat maju ke depan. Aku belum tahu siapa Ahjusi. Saya baru saja merasakan Ahjusi. Petik 2. Jung Hyewon tertawa. Saya melihat. Maka Anda akan melihat Sang Si. Petik 2. Ya,
Aku ingin pergi menemui Sang Uni dan meminta pendapatnya. Tidak perlu. Saya bisa tahu apakah dia Kim Dokja atau tidak. Petik 2. Hah? Karakter, Jung Hee-won, sedang bersiap untuk mengaktifkan waktu penghakiman. Aku akan segera melihat. Jika dia adalah Dokja si asli, cumi-cumi itu akan bertahan hidup. Kekuatan sihir yang hampir gila bersarang di pedang Jung Hee-won. Atau dia akan masuk neraka di tanganku. Itu adalah wasiat mengerikan yang akan terjadi. Shin Yosung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berteriak, "Ah Jusi! Lari!" Saat naga Chimera melolong, aku melompat turun dari punggungnya bersama para pengungsi yang kembali. Ada tabrakan memekakkan telinga ketika saya menggunakan Way of the Wind dan menarik para pengungsi yang kembali satu persatu. Bagaimanapun, tujuannya ada di tikungan. Begitu saya tiba di Yewido, saya bisa membuktikan diri tanpa berkelahi. 10 orang yang kembali, termasuk saya, bergandengan tangan dan membuat formasi di udara. Semua sudah diatur sebelumnya. Flying Fox. Serahkan padaku. Flying Fox, manusia tercepat di Murim, mulai melakukan perjalanan cepat dengan berulang kali melangkah di udara. Dia menggunakan Walk on Snow with No Traces sambil didukung oleh momentum yang diciptakan oleh Way of the Wind. Kami berputar seperti roda gila dan mulai berakselerasi. Kami memasuki Seoul melalui langit dan pesan sistem terdengar. Basis target, sangat dekat. Aku bisa melihat Yewido di kejauhan. Ada sebuah monumen besar yang harus saya tinggalkan. Pada saat itu, saya merasakan ruang dan waktu berderit. Lonceng alarm yang kuat memberitahu saya bahwa saya tidak boleh pergi ke tempat ini. Itu adalah pilihan yang hampir berdasarkan insting untuk mengubah arah pesta. Kemudian dengan selebar rambut, pedang dengan kekuatan penghancur yang luar biasa menyapu langit. Pedang hitam menghancurkan langit-langit dan menghilang saat retakan terbentuk. Itu akan menjadi pukulan yang menakutkan jika saya dipukul. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu inkarnasi di semenanjung Korea dengan teknik ini. Aku mengangkat kepalaku dan bertemu dengan tatapan dingin. Seolah-olah tangan kedua berhenti, waktu mengalir sangat lambat. Pedang setan hitam besar dimasukkan ke tanah. Inkarnasi yang lebih kuat dari siapapun yang saya kenal dan dengan tekad kuat menunggu saya. Yo Jong-hyuk. Berdiri di sana adalah raja tertinggi dunia ini. TL, Rainbow Turtle.